Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillahi, azza wa jalla iyyakum. Insyaallah di malam ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Firqah An-Najiyah, yang di malam ini kita memasuki pembahasan tentang makna Muhammad Rasulullah. Makna Muhammad Rasulullah. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita makna dari Muhammad, bahwasanya beliau adalah orang yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni al-iman bi annahu mursalun min 'indillah, mengimani, mempercayai dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa nusaddiquhu fima akhbara. Lalu setelah kita mengimaninya bahwa beliau adalah orang yang diutus oleh Allah, kita membenarkannya pada apa saja yang beliau kabarkan, membenarkan beliau pada apa saja yang beliau kabarkan. Dan ini menunjukkan umum. Ma di sini ikhwatul iman termasuk adab yang menunjukkan makna umum. Jadi apa saja yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita benarkan. Baik yang dikabarkan itu terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang dikabarkan beliau itu tentang hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, berupa perintah dan larangan, ibadah-ibadah, atau yang dikabarkan beliau itu berupa kisah-kisah umat terdahulu yang tentunya menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita semua. Maka kewajiban kita adalah membenarkan semua yang beliau kabarkan. Setelah tentunya kita pastikan bahwasanya yang datang dari Nabi itu benar-benar sah, yakni dari hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu hadis yang terpenuhi syarat kesahihan. Di antaranya sanad yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh para rawi yang thiqat, rawi-rawi yang terpercaya, rawi-rawi yang dhabit, yakni yang memiliki kredibilitas, yang tidak ada syadz ya di dalamnya. Ketika itu dipastikan kesahihannya, maka wajib untuk kita benarkan. Wa nuti'uhu fima amara. Setelah kita membenarkan apa yang beliau kabarkan, karena sekedar membenarkan semua yang dikabarkan Nabi ini tidak mencukupi, ya. Atau misalnya mempercayai bahwa beliau adalah utusan Allah, itu saja itu tidak mencukupi, yakni tidak berfaedah. Seseorang mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian dia hanya sebatas mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak berfaedah sampai dia membenarkan apa yang beliau kabarkan, sampai nuti'uhu fima akhbar, kita mentaatinya pada apa yang beliau
amar, perintahkan. Ya. Karena Yahudi mengimani kerasulan beliau. Ya. Bahkan mereka mempercayai dengan apa saja yang diberitakan Nabi SAW. Akan tetapi tidak berfaedah bagi mereka karena mereka tidak mentaati Nabi SAW. Wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, dan kita tinggalkan apa saja yang beliau larang. Ya. Wa na'budullaha bima syara'a. Kemudian kita beribadah kepada Allah SWT dengan apa yang beliau syariatkan. Ini makna dari Muhammad Rasulullah. Jadi ketika kita bersyahadat, bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah, maka tuntutannya adalah tadi, membenarkan berita beliau, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan beribadah dengan apa yang beliau syariatkan. Kemudian kemarin sudah kita bacakan mu'allif rahimahullah ta'ala dalam hal ini menukilkan perkataan Syekh Abdul Hasan An-Nadawi dalam kitab An-Nubuwah yang isi atau nasnya bahwasanya para nabi pertama kali yang mereka dakwahkan, sebesar-besar tujuan mereka diutus oleh Allah SWT di setiap zaman, di setiap tempat adalah untuk meluruskan akidah, untuk mensahihkan akidah terhadap Allah SWT. Bagaimana seseorang itu benar keyakinannya terhadap Allah SWT. Ya. Ini awal dakwah mereka, menjelaskan kepada umat atau kepada manusia tentang bagaimana cara kita mengimani Allah SWT. Ya, yakni mentauhidkan Allah SWT dalam rububiyahnya, ini dalam perbuatan-perbuatannya. Yang mencipta itu hanya Allah, yang memerintah, yang mengatur seluruh alam ini hanya Allah saja. Kemudian menuntut untuk mentauhidkan uluhiyahnya. Kalau demikian, Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur alam semesta, maka dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Kemudian menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Karena tugas para nabi dan rasul itu yang pertama adalah menjelaskan kepada umat manusia tentang siapa Tuhan mereka, sehingga mereka beribadah kepadanya. Nah, kemudian tashihus silah bainal abdi wa rabbih, memperbaiki atau mensahihkan, membenarkan cara menyambung hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah SWT? yakni cara kita beribadah. Tugas para rasul atau para nabi yang pertama adalah menjelaskan tentang Rabb mereka, yakni Allah SWT. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah SWT. Karena manusia tidak akan mengetahui apa yang Allah Ta'ala inginkan, apa yang Allah Ta'ala larang, sampai kemudian Allah menurunkan wahyu kepada umat manusia melalui lisan Rasulnya. Maka tugas para nabi dan rasul setelah menjelaskan tentang Allah SWT, maka menjelaskan tentang bagaimana cara kita itu menyambung hubungan dengan Allah SWT. Lalu mereka mendakwahkan agar memurnikan agama itu hanya untuk Allah SWT. Ya. Memurnikan agama itu hanya untuk Allah SWT. Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan makna ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan dinil haq. Kata
Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu nafi'. Rasulullah SAW diutus dengan membawa al-huda. Apa artinya? Ilmu yang bermanfaat. Petunjuk itu yang dimaksud adalah ilmu nafi'. Kemudian wa dinil haq, membawa agama yang benar. Makna dari dinil haq kata Syekh Shalih Fauzan adalah al-amalus salih, amal yang saleh. Jadi di sini dakwah mereka adalah memurnikan agama itu hanya untuk Allah SWT. Amal saleh itu hanya ditujukan kepada Allah SWT. Kemudian ifradul ibadati lillahi wahdah, memurnikan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Menjelaskan kepada mereka annahun nafi' wa ad-dhar, Allah yang satu-satunya bisa mendatangkan manfaat, satu-satunya yang bisa mendatangkan madarat. Ya, oleh karena itulah sudah kelaziman bagi seluruh hamba untuk bergantung hanya kepada Allah. Karena yang mendatangkan manfaat hanya Allah SWT, yang mendatangkan madarat hanya Allah SWT. Yang ini menuntut seluruh hamba untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mustahiqu lil ibadati wa du'a wal iltija'i wa nusuki, yani azabhi lahu wahdah. Allah yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk diminta. Yani kita berdoa. Berdoa itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Iltija itu tempat kita berlindung. Wa nusuk, menyembelih, hanya haknya Allah SWT saja. Ini yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Wa kanat hamlatuhum murakkazatan muwajjahatan ila al-wathaniyati fi usulihim. Kemudian bidikan dakwah mereka atau serangan dakwah mereka, atau mereka itu dalam berdakwah serangannya murakkazah. Murakkazah itu terfokuskan, muwajjah, terarah kepada wathaniyah. Wathaniyah yakni penyembah berhala. Ya. Wathaniyah penyembah berhala. Dan wathan ini lebih umum dari sekedar solan. Jadi solan itu patung. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan makna ayat dari surat An-Najm, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalisata ukhra. Ya. Beliau menjelaskan siapa itu Lata. Ya. Di sana ada Lata dan ada Lata dengan ditasydid ta'nya. Adapun Lata tanpa bertasydid ta'nya itu adalah sakhrah bayda, batu yang besar berwarna putih, kemudian dikasih satir dan di atasnya ada rumah. Kemudian di situ ada fina. Fina itu ada halaman yang seseorang kemudian itikaf di situ. Mereka mengagungkan batu itu sebagaimana mereka mengagungkan Ka'bah. Ya. Ini bentuk dari wathan, berhala, batu yang disembah oleh orang jahiliyah zaman itu. Kemudian Uzza, kemudian satu lagi ada Lata dengan tasydid ta'nya. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau Lata beliau itu yalutu sawiq, orang yang membuat adonan sawiq. Ya, sawiq itu bubur dicampur dengan potongan daging dan korma untuk memberikan hidangan kepada jamaah haji. Lata, ini orang yang soleh, terkenal dengan kedermawanannya. Ketika Lata ini meninggal, orang-orang di waktu itu merasa kehilangan, karena orang baik. Akhirnya manusia bolak-balik iktikaf, berdiam di kuburannya, sampai kemudian hari dijadikan ilah, sembahan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW di awal Islam melarang para sahabat untuk ziarah kubur
dalam hadis kuntu nahitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dahulu aku larang kalian untuk menziarahi kubur. Karena kata para ulama, sebab kesyirikan itu diawali dari ziarah kubur, yakni hulu, berlebih-lebihan terhadap kubur. Ya, disebutkan dalam kitab Tauhid, awal kesyirikan di muka bumi itu apa? Hulu dengan orang-orang saleh. Di zamannya Nabi Nuh alaihissalam ada 5 orang saleh, Wad, Suwa, Yaghus, Mas. 5 orang ini meninggal, manusia itikaf di kuburannya, kemudian datang syaitan membisikkan mereka untuk dijadikan timsal, yakni patung-patung, diletakkan di tempat orang-orang soleh mengajarkan kebaikan. Di awal-awal tidak disembah, ya, hanya untuk mengingat kebaikan mereka. Ya, beginilah cara syaitan menyesatkan manusia, khatwah, selangkah demi selangkah. Kata Ibnu Abbas, kemudian orang-orang itu mati, orang-orang yang membuat patungnya itu mati, berganti generasi baru. Di zaman itu ilmu sudah mulai dilupakan, karena ilmu itu demikian. Maka riwayat ini dan yang semisalnya, kata Syekh Shalih Fauzan, menjadi tarhib, motivasi bagi kita semua untuk menuntut ilmu agar ilmu itu tetap terjaga, ya, agar ilmu itu tetap terjaga. Ketika ilmu dicabut, ya, ketika masih ada ahli ilmu, syaitan, yaitu iblis tidak berani menyesatkan manusia. Tapi setelah ilmu itu dicabut, tidak ada yang perhatian terhadap ilmu, syaitan datang dan mengatakan kepada mereka bahwasanya dahulu nenek moyang mereka itu menyembah patung-patung tadi. Ini awal kali terjadinya kesyirikan di muka bumi, berangkat dari hulu kepada orang mati, orang-orang soleh. Oleh karena itulah di awal Islam Rasulullah tidak boleh ziarah kubur. Akan tetapi setelah Rasulullah menjelaskan kepada mereka, ya, tentang akidah yang benar, yakni para sahabat. Jadi kalau kita ingin mengetahui akidah yang benar, kita belajar bagaimana salaf berakidah. Setelah itu baru Rasulullah mengatakan fazuru, silahkan kalian ziarah sekarang. Sebagian para ulama dalam usul fikih itu ketika ada larangan kemudian datang perintah setelah larangan, ini menunjukkan ibadah, bukan berarti wajib ziarah kubur. Oleh karena itulah kemudian berdasarkan nas-nas yang ada, para ulama membagi ziarah kubur itu ada 3. Ada yang syirik, ya, pertama ada yang sunnah, memang Rasulullah memerintahkan, kemudian Rasulullah mengajarkan cara ziarah yang benar, itulah yang sunnah. Kemudian ada ziarah yang syirik, ziarah seperti yang dilakukan oleh musyrik dahulu, menjadikan sahibul kubur sebagai wasilah, penghantar doa mereka kepada Allah SWT. Ini ziarah kubur syirik. Kemudian ada ziarah kubur yang bid'ah, beribadah di kuburan, imma sholat di sana, imma membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, ya. Dan ini yang Rasulullah SAW sebelum wafat memperkatakan umat ini, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka tempat ibadah. Yang kemudian para ulama mensyarah hadis ini bahwasanya di antara bentuk menjadikan kuburan masjid itu imma membangun di atasnya masjid atau tidak dibangun tetapi dijadikan tempat ibadah, sholat, baca Al-Quran, zikir, berdoa. Ini masuk ke dalam larangan Nabi SAW. Rasulullah menyebutkan hadis tadi dalam rangka memperingatkan umatnya agar tidak melakukan yang demikian itu. Nah, serangan mereka tertuju kepada ahli wasaniyah, yaitu kepada penyembah berhala. Di masa-masa mereka yang berhala itu diserupakan dengan bentuk yang jelas, ya, dalam peribadatan kepada berhala dan patung-patung dan orang-orang soleh yang disucikan, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya. Adapun berhala yang tidak dinampakkan, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman misalnya, afara'aital ladzi ittakhadha ilahahu
hawa. Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan ilahnya, sesembahannya adalah hawa nafsunya? Ini tidak nampak. Tetapi yang diperangi para nabi zaman itu adalah yang berhalanya itu nampak. Sosok patung, batu, pohon, dan seterusnya. Ya. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala, kita lanjutkan. Yang kedua mengatakan, wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuhu. Dan ini beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berfirman kepadanya Rabbnya. Jadi Allah SWT berkata kepada beliau, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma sya'allah. Katakanlah wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, yakni kepada orang-orang di zaman beliau, orang kafir Quraisy, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Aku tidak memiliki kuasa terhadap diriku, tidak memiliki kuasa manfaat, tidak pula madarat. Nabi SAW tidak memiliki manfaat dan madarat. Manfaat dan madarat itu milik Allah SWT. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masani as-su'u. Seandainya aku mengetahui yang gaib, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali yang Allah beritakan kepada beliau. Ya. Kalau aku tahu perkara gaib, apa yang akan terjadi misalnya? Lastaksartu minal khair, maka sungguh aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma masani as-su', dan aku tidak akan pernah tertimpa keburukan. Kata Ustaz Firanda ketika menjelaskan ayat ini, hafizallahu taala, yakni Rasulullah SAW tidak akan pernah kalah dalam peperangan. Kalau seandainya beliau mengetahui perkara yang gaib, seperti yang kita ketahui ketika perang Uhud, ya. Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tidak lain aku kecuali seorang pemberi peringatan saja. Dan aku hanya pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Yakni ini tugas beliau. Ayat ini menggambarkan di mana beliau itu tidak memiliki sifat rububiyah, tidak pula uluhiyah, yang tidak boleh kita hulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka keliru kalau ada orang yang meminta syafaat kepada Nabi misalnya, meminta keberkahan langsung kepada Nabi. Keliru. Rasulullah SAW tidak memiliki hak rububiyah dan uluhiyah. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW wafat, ya, seluruh para sahabat goncang, termasuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkhutbah, ya. Apa kata beliau? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Siapa yang mengibadahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah wafat. Ya. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Dan siapa yang beribadahnya kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu hayyun, maha hidup, la yamut, tidak akan rahmati. Jadi ayat ini, ya, memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu dia adalah hamba. Dia seorang Rasul, orang yang diutus Allah SWT untuk memberikan peringatan, untuk memberikan kabar gembira kepada siapa yang mentaati beliau, beriman dan mengikuti beliau. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan hadis. Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Ya. Apa kata beliau SAW? Asbab wurudnya hadis ini, sebab datangnya hadis ini ketika itu Rasulullah SAW mendatangi suatu kaum, kemudian mereka pun berdiri menyambut kedatangan Nabi SAW, dan mereka memuji-muji Nabi SAW. Anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, ibnu sayyidina, dan seterusnya. Lalu Rasulullah menegur mereka. Dan ini ada kaidah ikhwatul iman, kata para ulama, la yajuzu tarkul bayan indal hajah. Tidak boleh meninggalkan penjelasan ketika sangat dibutuhkan. Rasulullah melihat di mana seseorang melakukan sikap yang salah, yakni hulu kepada Nabi, niatnya baik, niatnya memuliakan Nabi SAW, tapi keliru. Maka beliau langsung menegur mereka. La tutruni, jangan kalian itra. Itra itu memuji yang berlebih, hulu kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani telah hulu memuji berlebih kepada putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Fa innama ana abdun. Innama di sini hasab, pembatasan. Tidak lain aku kecuali hanyalah seorang hamba. Maka ucapkan oleh kalian Abdullah wa Rasul. Abdullah wa Rasul. Beliau adalah hamba Allah dan beliau adalah utusan Allah. Ya. Dan kata para ulama, ini justru kedudukan yang paling tinggi yang diraih oleh Nabi SAW. Pertama adalah kedudukan ubudiyah. Beliau telah mewujudkan penghambaan diri kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah dan mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala ketika memanggil beliau dalam Al-Quran dengan sebutan hamba, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Siapa yang dimaksud? Nabi SAW. Ini justru pujian Allah SWT kepada beliau. Karena ubudiyah itu ada dua, ikhwatul iman, ada ubudiyah ammah dan ubudiyah khassah. Penghambaan secara umum, yakni seluruh kita, baik orang mukmin dan kafir, para malaikat, jin, manusia, seluruh benda yang ada, termasuk hewan juga, mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka semuanya tunduk kepada Allah SWT karena mereka di bawah kuasa Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah ubudiyah secara khasah, khusus. Siapa yang meraih ubudiyah khusus ini? Jadi orang-orang yang mentaati Allah, menjalankan syariatnya, mentaati Rasulnya. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang telah mewujudkan ubudiyah khasah ini. Kemudian beliau mencapai martabat yang kedua, yaitu nubuwah, kenabian. Ya. Dan untuk martabat nubuwah itu istifat, pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin diraih oleh kita dengan banyaknya melakukan ketaatan, tidak bisa. Karena untuk kenabian itu hanyalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kelompok dhalal, dinisbahkan kepada fikrahnya Ibnu Sina, bahwasanya seseorang itu bisa mencapai derajat nubuwah ketika dia melakukan berbagai macam ritual. Ini kadzib, suatu kebohongan. Ya. Kita lihat penjelasan Fadilatul Syekh rahimahullah ta'ala. Wal itra huwa az-ziyadatu wal mubalaghatu fil madh. Yang dimaksud dengan itra di atas adalah ziyadah, tambahan, dan mubalaghah, berlebihan di dalam memuji. Rasulullah SAW melarang kita memuji beliau yang berlebih, tidak boleh. Bahkan asalnya tidak boleh kita memuji Nabi SAW sekedar memuji, ya Rasulullah, anta misalnya sayyiduna, tidak boleh. Karena pujian itu haknya Allah SWT. Ya, adapun Allah SWT ketika memuji beliau misalnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau itu berada di atas akhlak yang besar. Ketika kita memuji Nabi SAW itu dalam rangka untuk mengambil faedah, untuk ittiba kepada beliau, untuk menjadikan beliau qudwah. Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa. Maka kita mengambil teladan Nabi.
Rasulullah SAW adalah orang yang paling ma'rifat kepada Allah SWT. Ya, seperti itu. Bukan memuji-muji Nabi SAW yang isinya zatnya Nabi yang dipuji. Zatnya Nabi SAW yang dipuji ini tidak boleh. Fala tad'uhu min dunillah. Kemudian kata Syekh, maka janganlah kalian berdoa kepada Nabi SAW selain kalian meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah, meminta kepada Nabi. Ya, ini namanya syirik, menyekutukan ibadah yang doa itu adalah haknya Allah. Karena doa kata Nabi buat ibadah, tidak boleh disekutukan untuk selain Allah SWT. Karena Allah Taala tidak ridho itu. Sebagaimana Allah Taala sebutkan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni jika Allah Taala disekutukan dalam haknya. Kama fa'alatin nasara fi Isa bin Maryam. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa putra Maryam. Jadi orang Nasrani itu meminta kepada Allah, meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam. Fawaqa'u fi syirik, lalu mereka pun terjatuh ke dalam syirik. Ya, wa 'allamana, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semuanya an naqul, agar kita mengucapkan Muhammadun Abdullahi wa Rasuluhu. Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Jadi kita tidak boleh bersikap itra atau ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa kepada beliau. Kemudian yang ketiga, ikhwatul iman, inna mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam takunu bi ta'atihi fi du'a'illahi wahdahu wa 'adami du'a'i ghairihi. Sesungguhnya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini keharusan bagi kita. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibadah, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara kesempurnaan iman seorang hamba kepada Rabb-nya adalah mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah Ta'ala benci. Al-wala wal bara'-nya mengikuti al-wala wal bara'-nya Allah SWT. Allah mencintai para nabi dan rasul, terlebih Nabi SAW, maka kita pun sama, mencintai para nabi dan rasul, dan apa saja Allah Ta'ala cintai termasuk Nabi SAW. Terlebih Nabi SAW. Mencintai Nabi SAW itu, mencintai Nabi SAW itu caranya gimana? Bi ta'atihi, dengan mentaati beliau. Itu cinta yang sebenarnya, bukan hanya sekedar iddia, pengakuan cinta kepada Nabi tapi menyelisihi Nabi SAW, tapi memaksiati Nabi SAW. Tidak benar, itu cinta dusta. Di antaranya kata Syekh, fi du'a'illahi wahdah, mentaati Nabi dalam berdoa hanya kepada Allah saja. Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya kalau meminta itu hanya kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan doa wal ibadah, doa itu ibadah. Kalau ibadah tidak boleh diarahkan atau dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah saja. Maka mencintai Nabi itu, kata beliau, mentaati beliau di dalam berdoa hanya kepada Allah, wa adami du'ai ghairi, dan tidak berdoa kepada selainnya. Tidak boleh berdoa kepada beliau, tidak boleh berdoa kepada para wali, orang-orang yang di bawah beliau. Walau kana rasulan awaliyan muqarraban, meskipun yang kita doai itu atau yang didoai itu, diminta itu adalah seorang rasul atau seorang wali yang muqarrab, yang derajatnya tinggi dekat dengan Allah SWT, tidak boleh. Doa itu hanya kepada Allah saja. Ya. Qala Rasulullah, termasuk gini ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ketika seseorang datang ke kuburan wali, kemudian dia meminta, ya wali Allah, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Berarti dia meminta kepada wali agar menyampaikan doanya kepada Allah. Itu meminta kepada orang mati. Ini sudah jelas-jelas apa itu? Meminta kepada orang mati itu jelas-jelas apa? Syirik. Kata Syekh Shalih Fauzan demikian ya. Nah itu syubhat sebenarnya. Baik. Bersabda Rasulullah SAW, "Idza sa'alta fas'alillah,
Wa idza sta'anta fasta'in billah, hadis Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Kata Nabi, ketika engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Ketika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah saja. Ya. Seperti itu. Nah, bentuk cinta kita kepada Nabi adalah mentaati beliau dalam meminta hanya kepada Allah saja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw ghammun, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika tertimpa ham itu kesedihan ya, atau kecemasan, aw ghammun atau kesedihan juga ya, maknanya hampir sama ini. Ketika Rasulullah SAW mengalami kecemasan, kesedihan, Nabi SAW manusia, ya, Nabi SAW manusia. Apa yang beliau katakan? Beliau mengucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Yang hendaklah kita tidak mengikuti beliau. Ketika kita sedang cemas, kita sedang gelisah, ucapkan kalimat ini. Ucapkan seperti apa dikatakan Rasulullah SAW. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah. Hayyu itu adalah salah satu dari nama-nama Allah yang husna. Ya. Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang mengurus seluruh makhluknya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghits, aku memohon pertolongan. Istighatsah itu pertolongan ketika kita sedang terdesak. Dan istighatsah itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, kata para ulama, dia terjatuh dalam syirkun akbar. Berarti keluar dari agama. Ikhwati liman azani Allah wa yakum, kita hendaklah mengambil suri tolong dari Nabi SAW. Ketika kita gelisah, maka kita sebut Allah SWT. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk apa? Untuk meminta kepada Allah. Ketika beliau sedang kesulitan, cemas dan seterusnya, beliau mengadu kepada Allah SWT. Beliau hajat kepada Allah SWT. Maka keliru kalau seandainya kita meminta kepada Nabi SAW. Beliau sendiri meminta kepada Allah SWT. Kemudian beliau menyebutkan tentang perkataan seorang penyair, ya, rahimallahu syair hina qala, semoga Allah Ta'ala merahmati penyair ketika dia berkata, Allah as'alu, Allah as'alu, hanya kepada Allah. Maf'ul bih yang diawalkan itu fungsinya lil hasar, untuk pembatasan. Hanya kepada Allah as'alu, saya memohon atau saya meminta, ayufarija karban, agar Allah Ta'ala melapangkan kesulitan. Jadi kalau kita sulit, mintanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Fal karbu la yanhuhu illallah, maka kesulitan itu tidak akan ada yang bisa menghapuskannya kecuali Allah. Ya. Jadi penyair ini sejalan dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Ini beberapa penjelasan beliau terkait dengan makna Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sebelumnya beliau telah jelaskan bahwasanya maknanya adalah mengimani beliau seorang Rasul, utusan Allah Taala, membenarkan yang beliau kabarkan, mentaati beliau, meninggalkan apa yang beliau larang, dan beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan. Kemudian diantaranya tidak boleh kita mengibadahi Nabi, karena Nabi tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki uluhiyah, ya, tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah. Tidak boleh menyanjung atau berlebihan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah hamba dan utusan Allah SWT. Ya. Dan kita harus mencintai Nabi. Caranya gimana? Mentaati beliau. Ya. Baik. Kita lanjutkan ikhwatal iman azanallahu wa yakum. Selanjutnya beliau membahas satu ayat yang sangat agung, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata para ulama, khulasah dari surat Al-Fatihah. Ringkasan surat Al-Fatihah itu di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam hadis dikatakan apa? Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua. Separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Ketika seorang baca Alhamdulillah, segala puji milik Allah, itu untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, untuk Allah. Maliki yaumiddin, untuk Allah. Iyyaka na'budu, separuh untuk Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, itu untuk Allah.
wa iyyaka nasta'in sampai akhir ayat itu untuk hamba. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan kata para ulama ini ayat adalah khulasah ringkasan dari surat Al-Fatihah itu. Ya. Dan ini juga khulasah dari seluruh isi Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa? Beribadah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata para ulama dalam tafsir mereka. Baik. Sekarang kita lihat ikhwatul iman. Ya. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnul Qayyim ada kitab namanya apa? Madaribus Salikin. Apa isinya? Syarah dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beberapa jilid itu, ya, berjilid-jilid kita. Nah, baik. Di sini beliau mengatakan nakhussuka bil ibadah. Maknanya iyyaka, ya, kalau dalam kaidah bahasa Arab maf'ul bih diawalkan itu fungsinya lil hasam untuk pembahasan, pembatasan. Berarti di sini nakhussuka. Kami mengkhususkan hanya kepadamu bil ibadati dengan peribadatan wa du'ai dan doa wal istighosati wal isti'anati dan isti'anah. Jadi doa hanya kepada ibadah hanya kepada Allah, doa hanya kepada Allah, isti'anah memohon pertolongan hanya kepada Allah saja, wahdan hanya kepada Allah saja. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang setiap kita semuanya harus membaca ayat ini dalam sholat kita, ya. Sampai kemudian para ulama tafsir membahas kenapa kok di sini dengan na'budu bukan a'budu gitu. Padahal saya sholat sendiri, kenapa na'budu? Kalau na'budu berarti maknanya kami, nahnu. Padahal ini sholatnya kadang sendiri a'budu. Kenapa enggak? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ibadah sholat itu asalnya apa? Berjamaah. Seperti itu ya. Baik. Kita lihat di sini yang pertama, dzakara ulama al-arabiyyati. Beliau menyebutkan tentang ulama bahasa Arab. Karena ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama fikih, ya seperti itu ya. Ada ulama ahli usul. Di sini beliau menyebutkan ulama ahli bahasa Arab. Allah Ta'ala qaddama al-maf'ul bihi iyyaka. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendahulukan maf'ul bih. Ini sudah belajar sama Ustaz Muluk ini ya, kaidah bahasa Arab. Allah mendahulukan maf'ul bih. Maf'ul bih itu adanya di jumlah fi'liyah atau ismiyah. Maf'ul bih itu adanya di jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu hanya mubtada' khabar saja. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Baik. Di sini Allah Ta'ala mendahulukan maf'ul bih, yakni iyyaka tadi, alal fi'li, atas fi'ilnya, yaitu na'budu wa nasta'inu. Tujuannya apa? Liyakhussa. Lamnya di sini namanya lam apa? Lamukai. Apa? Lamukai. Lam yang termasuk dari adawatun nasibah yang menasabkan ya. Liyakhussa al-ibadata wal isti'anata bihi wahdahu, agar Allah mengkhususkan, maksudnya Allah ingin mengkhususkan ibadah dan isti'anah, memohon pertolongan itu hanya kepadanya. Makanya iyyaka, hanya kepadamu na'budu kami ibadah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Ya. Wa yuhsiruha fihi dunasiwahu, dan Allah membatasinya. Ya, di sini ibadah dan isti'anah tadi fihi hanya pada Allah Ta'ala, dunasiwahu bukan selain Allah. Ya. Jadi, ini yang pertama. Beliau menyebutkan tentang penjelasan para ulama bahasa Arab. Kenapa maf'ul bih diawalkan, yaitu dalam rangka hasar, pembatasan hanya kepada Allah ibadah dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Kemudian yang kedua, inna hadhil ayata allati yukarriduha al-muslimu asyratil marrati fi sholati wa kharijiha. Sesungguhnya ayat ini yang yukarriruha, mengulang-ulangnya seorang muslim asyral marrat, berpuluh-puluh kali. Asyrah itu apa? 10. Asyrat jamak, berpuluh-puluh kali kita baca ketika sholat dan di luar sholat. Tapi bukan berarti ila hadrati al-fatihah gitu ya, bukan itu.
Bukan itu, ya. Atau jangan salah paham nanti. Oh, berarti di luar sholat maksudnya untuk yang itu, bukan? Ya misalnya untuk ruqyah, kita baca Al-Fatihah. Hiya khulasatu suratul Fatihah. Iya, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ini adalah khulasah, ringkasan dari surat Al-Fatihah. Wa hiya khulasatul Qur'ani kullih, dan ayat ini adalah ringkasan dari Al-Qur'an seluruhnya. Insyaallah. Jadi ayat ini pendek tapi sangat besar sekali. Nah, ya kita azan dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwatul iman azza wa iyyakum, kita melanjutkan. Kemudian yang ketiga, innal ibadata fi hadhihi al-ayati ta'ummul ibadati kullaha. Sesungguhnya ibadah dalam ayat ini, yakni iyyaka na'budu, mencakup ibadah-ibadah semuanya. Mithlu salati wan nazari wa dzabhi wa lasiyama du'a. Semisal salat itu ibadah, nazar ibadah, menyembelih ibadah. Terlebih lagi doa. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan sahih. Fakama anna salata ibadatun la tajuzu li rasulin wala li waliyyin. Fakadzalika doa ibadah. Begitu pula atau sebagaimana sesungguhnya salat itu adalah ibadah, tidak boleh untuk rasul, tidak boleh kita salat untuk rasul, tidak boleh kita salat untuk wali. Begitu pula doa. Doa itu ibadah, tidak boleh kita arahkan doa itu kepada rasul atau kepada wali. Bal huwa lillahi wahdah, bahkan kebalikannya. Doa itu hanya milik Allah saja, hanya untuk Allah saja. Qul inna ma'ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada, surat Al-Jin ayat 20. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku hanyalah berdoa kepada Rabbku. Innama ad'u rabbi, aku hanya berdoa kepada Rabbku saja. Yani hanya kepada Allah aku meminta berdoa. Wala usyriku bihi ahadan, dan aku tidak menyekutukan Allah Ta'ala dalam doa itu dengan seorang pun. Ya, ini penegasan. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Usul Salasah, ya, menyebutkan tentang di antara jenis-jenis ibadah itu mencakup Islam, iman, ihsan. Yang dalam hadis Jibril Islam itu disebutkan 5 rukunnya. Bukan berarti Islam hanya 5, akan tetapi ini adalah rukun-rukun Islam. Yang kemudian ada istilah para ulama, ini adalah usulnya. Yang kemudian di sana ada far itu cabang-cabangnya. Itu adalah semuanya ibadah, termasuk iman yang disebutkan usulnya ada 6, kemudian ada far, cabang-cabang dari keimanan itu juga ibadah. Begitu pula ihsan. Ya, maka semuanya adalah ibadah yang tidak boleh kecuali kita arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam da'watu dhinnun idza da'a biha wa huwa fi batnil huti. Nabi SAW bersabda, doanya Dhinnun. Dhinnun yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika beliau berdoa, ya, wa huwa fi batnil hut, dan keadaan beliau ketika itu berada di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada ilah ya Allah, tidak ada ilah sesembahan yang hak illa anta, kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku
telah melakukan atau terjatuh ke dalam kezaliman. Nah, iya. Lihat kata Syekh, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu ila istajaba Allah lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tadi, yakni doa dzinnun, fi syai'in, dalam apa saja, kecuali Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Saya ulang lagi, ikhwatal iman, ketika kita punya hajat, lihat bagaimana doanya dzinnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia menyerukan doa hanya kepada Allah SWT. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, aku termasuk Allah. Ya. Jadi ini apa namanya? Doa yang mustajab, ya, doa yang mustajab. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, berdoalah dengan doa dzinnun. Ya. Dan ini benar-benar mustajab. Nah, baik, kita cukupkan pembahasan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.